Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah dan doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, baik. Hari ini kita akan mulai mempelajari mengenai tadabbur isti'adzah. Hari ini kita membahas mengenai dua kata terlebih dahulu. Kita bahas mengenai kata syaitona dari kata asyaiton. Jadi syaitona ini nanti adalah akar kata dari asyaiton. Dan kita akan membahas mengenai ar-rajim. Ya, yang pertama kita bahas dulu mengenai tadabbur kata asyaiton. Masih ingat ya, asyaiton ini artinya adalah setan. Syaiton ini asal kata asyaiton itu adalah syaitona. Syaitona. Apa artinya? Syaitona ini artinya adalah jauh. Nah, meskipun kalau kita mengartikan asyaiton itu sebagai setan, tetapi ternyata asal katanya adalah syaitona yang artinya jauh. Maknanya apa? Maknanya asyaiton, setan itu adalah makhluk yang jauh dari rahmat Allah, makhluk yang jauh dari ketaatan kepada Allah. Nah, karena jauhnya setan itu dari ketaatan kepada Allah, maka Allah menghukumnya dengan melempar dari surga dengan laknatnya Allah. Jadi setan itu sebenarnya kalau kita bicara sehari-hari ya, kalau ada orang menyebut kata setan, pasti di pikiran kita itu adalah sesuatu yang gaib, makhluk yang gaib, dalam tanda kutip adalah jin. Tetapi sebenarnya setan itu bukanlah makhluk. Setan ini adalah sifat. Setan itu menunjukkan sifat yang membangkang, sifat yang tidak patuh kepada aturan. Jadi sebenarnya setan itu bukan jin, tapi dia sifat. Sifat yang menunjukkan makhluk yang membangkang, tidak patuh kepada Allah. Makanya ada setan dari golongan jin dan ada setan dari golongan manusia. Maka masih ingat ya, di Quran surat An-Nas Allah menyebutkan minal jinnati wan nas, dari setan jin, dari golongan jin dan juga dari golongan manusia. Itulah karena setan itu sebenarnya adalah sifat yang menunjukkan perilaku membangkang dan tidak patuh kepada Allah. Maka ketika kita sedang membaca ta'awudz, membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maka maknanya kita tengah berlindung kepada Allah dari setan, dari jenis jin maupun dari jenis manusia. Kita berlindung dari makhluk Allah yang memiliki perilaku membangkang dan juga tidak patuh. Saya ulangi, asyaiton itu
asal katanya adalah dari kata syatona yang artinya jauh. Itu tadabbur kata asyaiton. Yang kedua, kita akan belajar mengenai tadabbur kata ar-rajim. Ar-rajim ini kalau alif lamnya hilang maka dia akan menjadi rojimun. Kalau ada alif lamnya jadi ar-rajim, kalau tidak ada alif lamnya jadi rojimun. Masih ingat ya, rojimun atau ar-rajim itu artinya adalah yang terkutuk. Nah, ar-rajim ini juga ada asal katanya. Ar-rajim asal katanya adalah rojama. Rojama. Artinya apa rojama ini? Rojama artinya adalah melempar. Nah, kalau rojama ini artinya melempar, kalau dia berubah menjadi rojimun, maka rojimun ini nanti, sini aja ya, rojimun ini artinya menjadi yang dilempari. Nah, jadi kalau misalnya kita membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maksudnya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang dilempari. Kenapa dilempari? Karena betul, setan itu dalam lafaz ini maksudnya adalah setan dari golongan jin. Mereka dilempar dari kehidupan surga ke kehidupan dunia, ke dunia. Setan dulunya, dalam hal ini iblis ya, dulunya semuanya itu setan, malaikat, manusia, Nabi Adam itu semuanya tinggalnya di surga. Nah, karena iblis itu membangkang kepada Allah, tidak patuh dengan perintahnya Allah, maka dia dilempar dari kehidupan surga menuju ke kehidupan dunia. Nah, kata rojimun ini bisa bermakna dua hal. Setan itu dilempari dengan dua hal. Dilempari dengan bintang dan dilempari dengan laknat Allah. Nah, kalau dilempari dengan bintang berarti dilempari dengan perbuatan, dengan bintang. Dalilnya ada di Quran surat Al-Mulk ayat 5. Silahkan dibuka dulu Quran surat Al-Mulk ayat 5. Mungkin banyak di antara kalian yang sudah hafal ya, tapi artinya kan belum tahu, maka tetap dibuka terlebih dahulu. Quran surat Al-Mulk ayat 5. Sudah bacakan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir. Artinya, dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan. Maka kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Jelas ya, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 5 bahwa Allah melempari setan dengan bintang-bintang. Allah
menciptakan bintang, salah satu fungsinya adalah untuk melempar setan. Kapan? Ketika setan di dunia ini, ketika setan jin di dunia terbang ke langit, kemudian hendak mencuri kabar dari langit. Nah, ketika itulah Allah memerintahkan bintang-bintang untuk melempar setan. Nah, kalian pernah lihat bintang jatuh? Barangkali itu adalah bintang yang Allah perintahkan untuk melempar setan yang hendak mencuri kabar dari langit. Maka jangan heran kalau misalnya kalian pernah mendengar seorang dukun yang mengaku tahu tentang masa depan. Oh, besok itu akan terjadi begini dan begitu. Oh, tanggal sekian dan tanggal sekian akan terjadi kiamat misalnya. Atau, oh, besok pekan ini tanggal sekian jam sekian akan terjadi banjir dan sebagainya. Jangan heran kalau misalnya ternyata itu betulan terjadi. Kenapa? Karena pasti dukun itu dibantu oleh setan. Setan tahu dari mana? Mereka tahu karena mencuri kabar dari langit. Nah, ketika itulah Allah memerintahkan bintang-bintang untuk melempari setan. Nah, itu setan dilempari yang pertama dengan bintang. Yang kedua, selain dilempar dengan bintang, setan juga dilempar dengan laknatnya Allah. Dalilnya ada di Quran surat Al-Hijr ayat 35. Silakan dibuka dulu Quran surat Al-Hijr ayat 35. Al-Hijr itu surat ke-15. Sudah bacakan bahasa Arabnya ya, kalian menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaika la'nata ila yaumiddin. Artinya, dan sesungguhnya kutukan itu, laknat itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Maksudnya menimpamu di sini adalah menimpa setan dari golongan jin, menimpa iblis. Jadi ayat ini menjelaskan tentang iblis yang dikeluarkan oleh Allah dari surganya Allah. Ketika itu dijelaskan ya di dalam ayat sebelumnya, mulai dari ayat ke-26. Allah berfirman yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, yaitu Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi peristiwa ini terjadi ketika Allah menciptakan Nabi Adam untuk pertama kali. Kita tahu Nabi Adam itu sebelum diturunkan oleh Allah ke dunia, tinggalnya di surga bersama para malaikat. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Allah mengabarkan bahwa jin itu diciptakan terlebih dahulu sebelum menciptakan Nabi Adam. Jin diciptakan dari api yang sangat panas. Ayat selanjutnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi Allah memerintahkan kepada para malaikat dan juga kepada para penghuni surga agar bersujud kepada Nabi Adam yang telah ditiupkan rohnya, yang telah hidup. Ayat selanjutnya, maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Malaikat mereka semuanya taat kepada Allah, semuanya bersujud kepada Nabi Adam. Diingat ya, bersujud di sini bukan untuk menyembah Nabi Adam,
Tetapi ini semata-mata karena perintahnya Allah. Bukan kemudian, oh kok bersujud kepada Nabi Adam berarti Nabi Adam disembah. Tidak, ini hanya perintah dari Allah untuk menguji ciptaannya. Nah, ketika perintah itu diberikan oleh Allah, maka para malaikat semuanya bersama-sama bersujud melaksanakan perintahnya Allah. Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang bersujud itu. Allah memerintahkannya kepada para malaikat dan juga kepada para iblis. Tetapi yang taat hanya malaikat, sedangkan iblis membangkang, tidak patuh terhadap perintahnya Allah. Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?" Ditanya iblis itu, "Kenapa tidak mau sujud?" Iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan bersujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Iblis tidak mau disuruh sujud kepada makhluk yang Allah ciptakan dari tanah liat yang kering, dari lumpur yang hitam. Iblis merasa karena dirinya diciptakan dari tanah, diciptakan dari api, maka ia lebih mulia. Merasa bahwa api itu lebih baik, api itu lebih kuat dibandingkan dengan tanah. Maka iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Mereka sombong sekali. Kemudian Allah berfirman, "Kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk." Diusirlah iblis dari surga untuk dikeluarkan ke dunia. Selanjutnya, "Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Jadi iblis itu setelah diusir dari surga, maka Allah pun mengutuknya sampai besok hari kiamat. Kutukan atau laknatnya Allah tidak akan terputus kepada iblis karena membangkangnya dia terhadap perintahnya Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ya, itu tadi ya, tadabbur mengenai kata asyaiton yang artinya syaitona, yang asal katanya syaitona, dan juga ar-rajim yang asal katanya rojama. Diingat-ingat, rojama itu artinya melempar, kalau berubah jadi rojimun artinya yang dilempari. Setan itu dilempari dengan dua cara, yang pertama dengan bintang, yang kedua dengan laknatnya Allah. Nah, itu materi iman kita pada hari ini. Jika ada yang hendak ditanyakan, silahkan komen di video ini. Nanti insya Allah akan Ustazah balas di sana, gitu ya. Atau bisa juga langsung menghubungi Ustazah. Ya, baik. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini bermanfaat, bisa kalian pahami dengan baik. Ustazah mohon maaf jika banyak kesalahan. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.